Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Luda Lutmila. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikrotik dasar. Apa itu mikrotik? Mikrotik merupakan sebuah sistem operasi berbasis perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengubah komputer menjadi sebuah router dalam suatu jaringan. Menggunakan sistem operasi yang berbasis Linux yang menjadi dasar bagi router jaringan. Sistem operasi ini tuh sangat ideal untuk mengelola administrasi jaringan komputer dengan berbagai skala, mulai dari kecil hingga besar. Jadi, yang dimaksud sama mikrotik itu adalah sistem operasi yang dia itu basisnya itu perangkat lunak atau yang disebutnya software. Nah, mikrotik ini tuh digunakan untuk mengubah komputer menjadi sebuah router dalam suatu jaringan. Dan mikrotik ini atau sistem operasinya ini tuh dia berbasis Linux yang menjadi dasar untuk router jaringan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai sejarah singkat tentang mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trolley serta Arnis Riektis sekitar tahun 1966. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel, LAN atau WLAN, Aeronaut yang berkecepatan hingga 2 MB di Moldova. Kemudian, mereka itu melayani sekitar 5 pelanggan baru di Latvia. Dengan seiring berjalannya waktu, prinsip dasar dari mikrotik itu bukan lagi membuat wireless ISP atau Internet Service Provider, tapi dapat membuat program router yang andal dan juga dapat dijalankan untuk seluruh negara. Itu adalah sejarah singkat tentang mikrotik. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai fungsi mikrotik. Di sini ada 4 fungsi mikrotik. Yang pertama itu memberikan sistem autentikasi. Nah, yang dimaksud sama fungsi yang pertama ini tuh dia itu dapat dipergunakan untuk membantu kita dalam memblokir situs yang mengandung konten yang sangat dilarang tegas oleh undang-undang. Jadi, mikrotik ini juga itu bisa ngebantu kita dalam memblokir situs konten yang tidak senonoh atau yang tidak pantas yang mengandung negatif yang dilarang tegas dengan undang-undang. Nah, fungsi yang kedua itu dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot. Yang dimaksud sama fungsi yang kedua ini tuh mikrotik ini tuh dapat diaplikasikan sebagai hotspot sehingga dia itu bisa mempermudah dalam pengkonfigurasian serta pembagian bandwidth pada jaringan. Fungsi yang ketiga itu sebagai konfigurasi jaringan lokal. Maksudnya ini tuh dengan kita menggunakan mikrotik, kita tuh bisa mampu untuk mengatur, terus juga kita bisa mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network dengan cuman menggunakan PC Mikrotik Router OS dan hardware yang spesifikasinya itu lebih rendah. Fungsi yang terakhir itu ada konfigurasi LAN dan pengaturannya. Nah, fungsi yang terakhir ini tuh kita bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan PC Mikrotik Router OS dengan spesifikasi perangkat keras yang sangat rendah. Selanjutnya di sini ada jenis mikrotik. Mikrotik itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada jenis router OS, yang kedua itu ada jenis router board. Di sini saya akan menjelaskan jenis mikrotik yang pertama dulu, itu ada router OS. Router OS. Apa itu router OS? Router OS adalah jenis mikrotik yang pertama yang dimana sistem operasinya itu tuh dipakai berbasis Unix dan dia itu memiliki kelebihan dan juga mikrotik router OS ini juga menyediakan fitur dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, sama yang lain sebagainya.
Masih banyak fitur-fitur lain di Mikrotik Router OS ini. Nah, di Router OS ini juga kita hanya cukup dengan menggunakan sebuah operating system atau OS aja, itu kita udah bisa membangun router sendiri dengan cuman itu menggunakan sebuah operating system doang, itu di Mikrotik Router OS. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan jenis yang kedua, itu ada router board. Nah, apa itu router board? Router board itu kan tadi sebelumnya itu kan router OS itu kan memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak atau software. Nah, kalau router board ini tuh dia perangkat kerasnya, dia memanfaatkan sistem operasinya itu perangkat keras atau yang disebutnya hardware. Nah, router board ini dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Nah, router board ini berukuran sangat kecil, terus juga dia itu lebih praktis. Juga router board ini bisa melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Nah, router board ini terdiri dari sebuah prosesor. Ada ROM, RAM, prosesor, dan flash memory. Yang dimana harga router board ini tuh nggak terlalu mahal, terus juga harganya kisaran 600 sampai 18.000 itu untuk pembelian perangkat router board-nya. Jadi kalau router board ini tuh dia perangkat kerasnya, kan kalau tadi router OS itu dia perangkat lunaknya atau softwarenya. Nah, terus juga kalau router board ini tuh dia lebih simple, terus lebih kecil, terus juga lebih praktis. Router board juga ini tuh bisa melakukan proses instalasi router OS di router board. Gitu. Selanjutnya, di sini juga ada fitur Mikrotik. Mikrotik itu memiliki banyak fitur. Yang pertama, itu ada address list. Address list itu adalah fungsinya itu dia untuk mengkelompokkan IP address berdasarkan namanya. Nah, untuk fitur yang kedua, itu ada asynchronous. Nah, dia tuh fungsinya itu sebagai pendukung serial PPP dial in atau dial out. Fitur yang ketiga itu ada bonding. Nah, bonding ini tuh untuk mendukung pengombinasian beberapa interface internet ke dalam satu pipa. Terus ada bridge. Bridge ini tuh fungsinya untuk mendukung bridge pinning tree, multiple bridge interface, sama bridge firewalling. Terus juga ada data rate management yang fungsinya itu untuk menggunakan bus, PCKey, RID, SPKey, FIVO, QI, Queue, Mir, and Limit Peer-to-Peer. Terus juga ada firewall dan NAT. Nah, firewall dan NAT ini tuh dia itu bisa mendukung penyaringan koneksi peer-to-peer, search NAT, dan destination NAT. Terus ada hotspot. Hotspot ini tuh dia mendukung limit data, SSL, dan HTTPS. Terus ada M3P, ini tuh digunakan untuk wireless links dan internet. Terus ada proxy yang dia itu untuk mendukung protokol SOCKS, parent proxy, status DNS. Terus ada Winbox. Nah, Winbox ini aplikasi untuk remote dan mengonfigurasi sistem fitur Mikrotik ini sendiri. Terus yang terakhir ada routing. Nah, routing itu adalah fitur yang terdiri dari routing statik dan juga dinamik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara men-setting Mikrotik. Nah, bagaimana sih proses untuk menghubungkan Mikrotik dengan jaringan internet? Nah, proses yang pertama itu kita harus melakukan konfigurasinya dulu mengenai beberapa hal kayak IP address, default route, NetMask query, terus DNS servernya, DHCP servernya, sama bridging. Nah, proses yang keduanya itu kan setiap proses itu tuh harus dilakukannya itu dengan berurutan. Terus juga mulai dari mengatur IP address-nya pada interface, terus yang terhubung sama jaringan ISP. Terus kalau misalnya kalian udah mengaturnya, itu kita juga dapat memasukkan IP dan coba kalian tuh lakukan tes ping pada gateway atau alamat IP dari ISP. Nah, caranya itu kalian buka sebuah menu terminal dan masuk pada mode CLI atau Command Line Interface. Kemudian kalian itu bisa melakukan tes ping kembali dan masukkan kembali IP address-nya.
Langkah selanjutnya itu kita lakukan konfigurasi pada default route dengan gateway alamat IP. Nah, kita dapat membuka kembali terminalnya atau CLI ini untuk menguji koneksi internet dan coba untuk atur DNS servernya itu dari Google. Nah, langkah yang terakhir itu kita dapat mengetikkan alamat IP dan centang checkbox yang bertuliskan allow, dan juga kita itu dapat menguji kembali dengan melakukan testing kembali pada seluruh URL yang ada. Selanjutnya itu ada manfaat mikrotik. Di sini ada 3 manfaat mikrotik. Yang pertama itu sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Nah, yang dimaksudnya itu perangkat lunak ini tuh bisa digunain untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal LAN itu sama dengan internet. Jadi manfaatnya itu si mikrotik ini tuh dia perangkat lunaknya itu kan bisa digunain untuk ya menghubungkan beberapa jaringan lokal itu dengan internet. Nah, manfaat yang kedua itu sebagai penghubung antar jaringan atau yang disebutnya routing. Nah, routing sendiri itu dia itu adalah fitur utama yang dipunyai sama mikrotik. Nah, fungsi dari routing ini tuh ya untuk menghubungkan beberapa jaringan, terus juga dia itu untuk menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk agar sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Biar alamat perangkat yang dituju tuh biar jalurnya tuh baik, terus juga cepat, terus juga dia bisa menghubungkan beberapa jaringan. Gitu. Untuk manfaat yang terakhir itu ada sebagai access point. Nah, mikrotik ini tuh dilengkapi juga sama berbagai fitur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, contoh penerapannya yang kalian sering temuin pada jaringan Wi-Fi atau jaringan publik, itu kalian kayak coffee gitu kan, cafe, kantin, sekolah, terus kampus, terus intinya yang lain-lainnya yang jaringannya tuh publik atau jaringan terbuka. Nah, di sini juga aku bakal ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangan mikrotik. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu kelebihannya mikrotik. Nah, kelebihan mikrotik yang pertama, dia itu harganya itu lumayan terjangkau bila kalau misalnya mikrotik ini tuh dibandingin sama router lain, dia itu harganya lumayan terjangkau. Nah, terus juga kalau mikrotik ini tuh dia tuh tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi cuman biaya awal saja nggak harus mengeluarkan biayanya lagi gitu dibanding dengan router lainnya. Nah, kelebihan yang kedua, dia itu mikrotik ini tuh kan fiturnya banyak ya, beragam banget, banyak banget. Kayak pengelompokan IP address, DHCP, firewall, hotspot, monitoring traffic, VLAN, FIP, dan sebagainya. Nah, kelebihan yang ketiga, mikrotik atau sistem ini tuh dia nggak ngebutuhin sumber daya yang besar. Jadi dia tuh bisa bekerja dengan hanya RAM dengan 32 MB dan ruang penyimpanan 64 MB aja tuh dia bisa bekerja gitu. Jadi dia mikrotik ini tuh nggak harus ngebutuhin sumber yang gede gitu. Sumber yang hanya 32 MB aja dia bisa bekerja. Nah, untuk kelebihan yang keempat, itu dia itu mikrotik ini kan tersedianya berbagai pilihan jenis ya. Tadi ada jenis router OS, terus ada router board. Nah, di sini juga ada serta CHR pada FPS. Yang terakhir, itu terdapat banyak protokol keamanan yang tersedia kayak NCP, SNMPP, PPCP, dan PPoE. Itulah kelebihan mikrotik. Sekarang kita akan membahas yang terakhir, itu ada kekurangan mikrotik. Apa saja kekurangan dari mikrotik? Kekurangan yang pertama itu mikrotik itu dari skalabilitas sistemnya. Nah, skalabilitas dari sistem mikrotik ini tuh dia kurang karena dia itu hanya mampu untuk menangani jaringan yang skala kecil sampai sedang aja. Nah, untuk kekurangan yang kedua, dia itu dari layanannya. Layanan dari customer support system ini tuh lama karena mereka itu perlu menunggu sampai 3 hari kerja. Itulah yang bisa saya bahas mengenai materi tentang mikrotik.
Sebelumnya, saya memohon maaf bila ada kesalahan selama menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.